Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan udara yang cukup segar, setelah kita tunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah mendapati sholat subuh ini, semoga semuanya tercatat kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepada kita, ampunan serta rahmatnya, agar kita nanti bisa mendapati akhir yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada yang mulia junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahiliahan menuju jalan terang, jalan kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah siapapun dari kita yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh hidup ini memang adalah penuh tantangan. Dan kalau sungguh-sungguh kita bisa menjalani tantangan itu, dan akanlah kita dapati kebahagiaan, insya Allah, ya. Karena memang manusia yang telah dilahirkan dan diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini sampai ajal menjemput nanti, ya memang senantiasa ada masalah, baik itu masalah ringan, masalah yang berat, ya harus memang bagaimanapun juga harus bisa dihadapinya. Tidak lain adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini sudah tercipta dengan terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan inilah juga yang dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal ini yang harus bisa menjalani, melaksanakan dan menghadapi tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa juga ada tantangan? Ya, karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Tertuang di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Para pendengar, nah, saat kita menghadapi tantangan, jangan sampai kemudian seperti di hati kita itu ada rasa takut, tapi tidaklah terus berbuat bagaimana
berusaha memotivasi diri agar apa yang diberikan oleh Allah, kefitrahan yang bersih dalam hati kita ini kemudian tidak mudah luruh. Harus kuat ya. Walaupun memang pada dasarnya ada hal-hal yang pasti dan insya Allah itu hampir ada dalam setiap manusia, yaitu satu, kehilangan, dua, mungkin juga kegagalan, ketiga, kemunduran. Nah, kita harus memahami dan menyadari bahwa insya Allah dengan ada sesuatu yang hilang, mungkin Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Dan itu harus diyakini ya. Dan kalau merasa ada kegagalan di berbagai hal, entah itu di bisnis, pendidikan, ataupun apapun, insya Allah itu adalah awal daripada kesuksesan. Kalau ataupun juga ada usaha yang mundur ya, dan itu adalah awal daripada kemajuan ya. Dan juga yang harus kita ketahui, tidak akan terus menerus ya tantangan itu bergulir tanpa henti. Pasti masih ada banyak peluang, kesempatan ya. Jadi motivasi yang tinggi itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi memiliki sang Khalik yang ada di dalam kalbunya, yang seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha menolong ya, dan kemudian Allah akan memberikan juga bantuannya, maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini setelah kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Namun juga tantangan itu juga, atau permasalahan itu juga, insya Allah juga sebagai ladang, sebagai bentuk bahwa orang-orang itu berjihad atau tidak, orang-orang itu mau berbuat apa tidak ya. Jadi untuk mendapatkan rahmat dan janahnya Allah, Allah juga sampaikan, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata bagi orang-orang yang sabar. Itu disampaikan, difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Imran 142 itu. Jadi sangat-sangat penting diingat para pendengar, hilangkan semua ketakutan, bangun senantiasa optimisme dengan penuh perjuangan, dan insya Allah setiap diri dalam keadaan lemah pun, kalau memang jiwanya tegar, kemudian semangatnya tinggi, Allah masih akan memberikan kekuatan, keberanian, dan sampai istilahnya berjuang sekuat tenaga, karena memang la tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersamamu ya. Apalagi juga sama kan, iya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia, Allah itu akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
Para pendengar yang berbahagia, sungguh tantangan itu insya Allah orang-orang yang menjadikan Allah satu-satunya penolong akan menambah semangat di dalam menjalani kehidupan ini untuk menggapai cita-cita apapun, terutama yang kita harapkan adalah akhir yang baik, husnul khotimah itu, dengan berbagai hambatan dan tantangan, maka insya Allah dream will come true. Impian itu akan menjadi kenyataan untuk siapapun, untuk remaja, untuk awal-awal pernikahan, juga untuk kita semua yang senantiasa meniti kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Insya Allah, ya. Jadi selama ini kita senantiasa optimis memandang ke depan, terus dzikrullah katsira. Tadi saya ulang lagi, la tahzan, innallaha ma'ana. Sekali lagi ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Nah, yang katakan tadi sesuai dengan bicaraan kita adalah jangan mudah berputus asa. Itu pun juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, inilah para pendengar sekalian, penyemangat kita dan insya Allah termasuk tantangan bagaimana kita meluruhkan, berusaha menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang menumpuk, yang mulai dulu masih senantiasa bergelimang dengan kemaksiatan. Nah, ini adalah tantangan bagaimana berusaha untuk membersihkan air keruh itu untuk bisa kembali lurus menghadapkan jiwa, raga, dan kebersihan hati ini untuk bisa kembali ke jalan yang benar menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tantangan itulah yang harus senantiasa dihadapi. Bahkan yang kita mengaku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Rasulullah pun yang sudah istilahnya bersifat maksum, yang terjaga, tetap saja mohon kepada Allah untuk kalimat taubat itu senantiasa, wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Maka sekali lagi, karena Allah, innallaha ma'ana, kata Allah, Allah bersama kita, dan Allah itu kalau kita dekat, Allah lebih dekat daripada urat leher kita, sehingga segala tantangan, permasalahan, insya Allah ya akan terasa lebih ringan kita jalani, dan itulah nanti yang akan kita tuai kebahagiaan, maghfirah, dan insya Allah kehidupan yang lebih baik. Asalkan dengan salah kunci yang utama adalah yakinnya bahwa rahmat Allah itu dekat. Sekali lagi saya ulang berkali-kali, la tahzan, innallaha ma'ana.
Begitulah para pendengar sekalian, semoga akan bisa membawa kebaikan pada diri kita semuanya dengan penuh semangat.